yang sejarah ya. Sekarang nomor 11. 11 apa jawabannya? Para pedagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ya, pertama kali Cornelis mendaratnya di mana ini? Batavia, Bang. Batavia apa Banten? Banten, Bu, Banten, Banten. Iya, ini pertama mendarat di Banten. Kalau kalian bertanya ya, kenapa Cornelis ini yang membawa para pedagang Belanda pertama ke Indonesia dan 1596 yang dituju Banten. Kenapa bukan Maluku? Kenapa bukan Malaka? Kenapa kira-kira? Kenapa yang dipilih Banten? Siapa yang bisa? Nah, Gimana, Bu? 1500, halo? Gimana? Oh, jadi gimana pertanyaannya? Kenapa yang dipilihnya Banten? Kenapa bukan Maluku atau Malaka? Yang paling dekat, Bu. Paling dekat dari mana? Kan kalau jalur pelayarannya saya baca kan emang lewat Selat Sunda ya, Bu. Jadi kayak yang paling dekat aja gitu. Terus posisinya juga strategis gitu kan. Kayak bisa di tengah-tengah Indonesia gitu loh, Bu. Coba. Kayak gitu. Mereka kalau dari Eropa mau masuk ke Indonesia lewat mana, Fik? Malaka ya, Bu. Malaka, iya. Malaka. Kenapa kira-kira? Kenapa bukan Malaka? Kalau ke Maluku jelas misalkan jauh. Kenapa kira-kira? Karena Malaka Maluku ini sudah ada siapa? Portugis. Portugis di kita kan sejak 1511 kan? Tiba Malaka dikuasai 1511, Maluku 1512. Dan posisi Banten, oke sebentar. Nah, posisi Banten ya, posisi Banten ketika Belanda tiba, Banten ini posisinya sebagai pelabuhan bebas ya. Nah, ini raja yang berkuasa di Banten yaitu Sultan Abdul Mufahir. Nah, ini mentasbihkan, mencanangkan Banten adalah pelabuhan bebas. Siapapun boleh ya menginjakkan kakinya dan berdagang di Banten. Nah, itu yang mengakibatkan Cornelis de Houtman dia akhirnya membawa para pedagang Belanda untuk pertama kali di Nusantara ini mereka mencari rempah-rempahnya di Banten, ya. Oke, kok paham gitu ya? Kenapa Cornelis paham? Nah, Cornelis paham betul daerah-daerah di kita karena Cornelis ini merupakan seorang pelaut ya yang awalnya dia pelautnya ini bekerjanya di kapal-kapal punyanya Portugis. Ya, oleh sebab itu Cornelis tahu mana kira-kira daerah yang bisa dia singgahi. Itu ya alasannya. Oke, baik. Lanjut nomor 12. Nomor 12. Nah, sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang masa purba adalah dolmen. Apa yang disebut dolmen? Meja batu yang merupakan makam sekaligus sebagai alat pemujaan, Bu. Oke, berarti jawabannya yang A, A. ya. Dolmen, dolmen itu meja batu, ya. Dolmen ini makam sekaligus sebagai altar persembahan. Ini banyak kita temui ya di Bali, ya. Berikutnya tugu batu. Apa yang disebut tugu batu? Tugu batu nama lainnya apa? Tugu batu untuk memuja roh nenek moyang. Nama Menhir lainnya? bukan, Bu? Oke, ini nama lainnya yang B ini menhir ya. Ini nama lainnya menhir. Nah, menhir ini banyak ditemukan Pabalatak ya di Sumatera, di Jawa ya, banyak. Oke, kubur batu tempat menyimpan jenazah. Kalau disebut Waruga. ya, kubur batu ini nama lainnya adalah waruga. Ya, waruga. Waruga ini banyak ditemukan di Manado, ya, di Manado, Sulawesi Utara. Berikutnya keranda mayat, tempat menyimpan jenazah. Ini nama lainnya apa? Sarkofagus. Oke, Sarkofagus. baik. Ini sarkofagus.
sarkofagus banyak ditemukan di mana? Ini ditemukan di Kuningan, ya, Jawa Barat. Nah, daerah Kuningan ada situs Cipari. Ya, kalau kalian main ke situ, ya salah satu yang dilihat adalah sarkofagus ini. Bangunan bertingkat-tingkat untuk memuja roh nenek moyang. Inilah Punden berundak bangunan, bukan, Bu? ya, bangunan asli bangsa kita yang disebut dengan punden berundak, ya. Nah, punden berundak ini satu paket dengan menhir. Jadi sebagai tempat pemujaan nanti di atasnya itu ada menhir, ya. Daerah ini banyak ditemukan di Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, yang disinyalir saat ini sebagai situs punden berundak terbesar di Pulau Jawa, ya, itu adanya di Gunung Padang. Pernah dengar nggak Gunung Padang? Kalau kalian mau wisata, mau melepas penat, ya, main ke Cianjur. Nah, di Cianjur ada situs Gunung Padang. Nah, itu besar sekali, ya. Ini sempat menimbulkan pro kontra, ya. Kalau dari sudut pandang orang geografi katanya itu bukti adanya aliran gunung meletus. Tapi kalau dilihat dari dimensi sejarah, bangunannya itu bertingkat-tingkat. Itu adalah sengaja dibangun, maka itu punden berundak. Sehingga beberapa tahun ke belakang, punden berundak di Gunung Padang ini kakinya itu digali. Katanya banyak mengandung harta benda. Tapi sampai... Oh, Bu, halo Bu. Ya, halo? Itu situsnya yang bentuknya kayak Machu Picchu ya, Bu ya? Iya. Nah, Oh, itu ya ya. yang akhirnya ditentang oleh para sejarawan Jawa Barat, penggalian itu karena takut longsor, jadi sekarang dihentikan, ya. Bagus banget. Kalau kalian ke sana bagus. Itu arahnya menghadap Gunung Gede Pangrango, ya. Kebetulan Ibu sudah beberapa kali pernah main ke situs Gunung Padang. Ya, dan itu usianya dari sudut pandang, ya, penelitian orang-orang kimia dengan menggunakan karbon 14, usianya disinyalir lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir. Nah, sampai sekarang masih dalam tahap ekskavasi, betul atau enggak lebih tua gitu, ya. Nah, itu perlu pembuktian. Yang jelas pada masa peradaban kuno ini, Indonesia ini banyak hasil budayanya yang katanya nilainya itu tinggi dan sudah sangat tua, ya. Selain megalitik, yaitu lukisan-lukisan pada batu-batu cadas yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu di daerah Makassar sana. Itu batu cadasnya itu batuan kapurnya banyak lukisan-lukisan, dan itu juga diprediksi lebih tua daripada lukisan-lukisan yang ada di Afrika, di Eropa. Dan di Eropa, ya. Moga-moga benar penelitiannya. Kan sejarah bisa berubah, ya, kalau memang buktinya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik anak-anak, sampai nomor 12. Ada yang mau ditanya enggak? Masih paham, Ibu. Paham. Oke, sebentar ya. Kita habiskan ini 3 nomor lagi, ya. Baru habis ini kita ke sosiologi. Oke, baik. Bentar, ini Ibu hapus dulu. Duh, kenapa kok susah mouse-nya ya? Ya, baik. Nomor 13. Kerajaan di Nusantara yang aktif menyerang Portugis. Yuk, kita bisa lihat. Dari kerajaan ini yang aktif menyerang Portugis siapa? Demak dan Aceh bukan, Bu? Siapa mana? Demak dan Aceh. Oke. Bukan Mataram, Makassar ya. Kalau Mataram dan Makassar ini menyerang siapa? Belanda, Bu. Belanda. Belanda. Belanda Ya, dalam VOC. bentuk VOC. Betul. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya. Ini berarti C.
Nah, Demak ya, Demak ini menyerangnya yang pertama, Demak menyerang di Selat Sunda. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan Adi Pati Pati Unus. Nama lainnya siapa? Pangeran Sabranglor bukan Bu? Iya, Pangeran Sabranglor ya. Oke, terus yang kedua penyerangan Demak maaf, Ibu salah ini, bukan Selat Sunda. Kemana yang pertama? 1512 dan 1513, yaitu Selat Malaka ya. Oke, yang kedua penyerangan ke Selat Sunda. Selat Sunda di bawah pimpinan siapa? Fathahilah atau Faletehan ya. Oke, berikutnya yaitu Aceh. Aceh menyerang Portugis, serangannya langsung ke Selat Malaka. Nah, kenapa sih Demak dan Aceh menyerang Portugis? Karena dengan dikuasainya Malaka itu menghambat perdagangan mereka, ya. Portugis melakukan monopoli. Kalau sudah monopoli kan berarti Demak nggak bisa berdagang di sana. Begitu pula Aceh, sehingga mereka mengirimkan utusan, ya. Oke, Aceh menyerang Selat Malaka. Ini di bawah pimpinan yang pertama Sultan Riyad Alauddin Shah, ya. Sultan Riyad Alauddin Shah. Terus penyerangan yang kedua di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Nah, ini makanya mereka dianggap aktif dalam menghadapi Portugis ya, karena dengan keberadaan Portugis di situ perekonomian kerajaan Demak dan Aceh sangat terganggu. Oke, betul jawabannya topik yang C. Lanjut nomor 14. Candi berikut yang bersifat Buddhistis. Benar semua, Ibu. Ya, ciri candi bersifat Buddhistis. Candi ini ada bentuk stupa, ya. Nah, itu cirinya. Jadi yang melambangkan tentang Budanya. Selain stupa memang ada arca Buddha, ya, ada arca Buddha. Oke, di antaranya Candi Borobudur, Pawon, Mendut, Muara Takus, ya, Safa, betul, semua. Borobudur, Pawon, Mendut, Muara Takus peninggalan kerajaan apa, Safa? Kalau yang Muara Takus aku lupa dari mana. Oke, Borobudur, Pawon, sama Mendut peninggalan dari apa ini? Mereka peninggalan dari kerajaan Mataram. Keluarga siapa? Sailendra. Ya. Kalau Muara Takus adanya di Jambi. Jambi. Kira-kira kalau Jambi kerajaan apa, Safa? Aku lupa, Ibu, kalau yang Muara Takus. Sriwijaya. Ya, dari Sriwijaya, ya. Oke, lanjut 15. Dengan bantuan Arupalaka, Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dan memaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Nah, perjanjian Bongaya ini ditandatangan pada 1667. Sifatnya pemaksaan, di mana VOC memaksa Hasanuddin untuk mau menerima. Apa isi perjanjian Bongaya? Yang pertama betul ya, Sultan Hasanuddin memberi kebebasan pada VOC untuk melakukan perdagangan. Ya, jadi intinya perang ini kan VOC takut bahwa kerajaan Gorontalo atau Makassar ya menjadi kerajaan besar sehingga mengganggu perdagangan VOC. Makanya diperangi sampai akhirnya melakukan divide dengan mengadu domba antara Arupalaka dengan Hasanuddin ya. Jadi ketika Hasanuddin kalah ya dia dipaksa harus memberi kebebasan kepada VOC untuk berdagang. Berikutnya
VOC memegang monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur, ya. Berikutnya wilayah Bone yang diduduki Hasanuddin dikembalikan ke Bone, betul. Berikutnya Arupalaka diangkat jadi Raja Bone, betul. Dan yang kelima yaitu Makassar, ya, isinya dari perjanjian Bongaya. Yang terakhir yaitu Kerajaan Makassar harus melepaskan wilayah kekuasaannya. Sehingga wilayah yang diduduki diambil oleh VOC, ya. Nah, ini isi perjanjian Bongaya. Kalau kita lihat nomor 15 berarti betul semua. Jadi jawabannya adalah, kalau betul semua apa tadi jawabannya? Yang E, betul semua E, ya. Nah, anak-anak, ini untuk sejarah nomor 1 sampai 15. Ada yang mau ditanyakan nggak? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Mutia, Rahmi, Aman, Bu. Sandi, Taufik, aman. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuki pelajaran kedua, yaitu sosiologi, ya. Ibu buka dulu file soal sosiologinya, ya. Nah, silahkan kasih tahu Ibu terakhir mandiri ke berapa? Halo.